Dan beliau mensahihkannya, jauhi olehmu menoleh dalam sholat, karena hal itu adalah kebinasaan. Jika memang terpaksa harus melakukannya, maka lakukanlah dalam sholat sunnah. Ya Ustazah, jadi kita kalau sholat itu kan enggak boleh tutup mata juga ya? Tergantung tutup matanya untuk apa tujuannya gitu. Oh gitu. Oh, Iya. kalau supaya lebih khusyuk itu enggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, tapi kan nggak selamanya. Begitu kita ruku kan kita buka mata. Oh, oke. Jadi kalau umpamanya pas konsennya kita lagi baca Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan surat, nah insya Allah nggak masalah. Karena di sini pun tidak ada keterangan masalah nutup mata dan tidak nutup mata. Yang penting wajah kita ini menghadap ke kiblat, gitu aja. Oh, nah kalau yang menoleh ini misalnya di masjid itu terus bawa anak kecil gitu, itu kan gimana ya? Kita mesti khawatir ya, anak kita mau ngapain kayak gitu, itu noleh itu gimana, Ustazah? Ya pemicu itu kita hindarkan, artinya usahakan kalau bisa tidak bawa anak kecil ke masjid supaya tidak mengurangi kehusuan kita dalam berjamaah. Kalau toh mau pelajarannya juga kan di dalam keterangan bahwa didiklah anakmu sholat di dalam 7 tahun. Maka setelah itu 10 tahun kalau tidak nurut maka dipukul dengan pukulan mendidik. Nah untuk membiasakan anak kita ke masjid, ya boleh jadi 5 tahun, pokoknya usia TK insya Allah bisa dikasih tahu. Tapi kalau toh tidak bisa usia 2 tahun, 3 tahun, kadang-kadang kan kita pun suka membawa gitu. Tapi insya Allah, mungkin ketika kita sholat, ya nggak apa-apa, dia paling main sama anak-anak yang lain, insya Allah seperti itu. Cuman ya artinya ketika kita sholat jangan sampai menoleh. Dorongan menoleh itu adalah itu dari setan gitu ketika kita sholat. Tapi kalau tidak bisa seumpamanya kita mau noleh, hendaklah dilakukan di dalam sholat sunat. Tapi usahakan sholat sunat juga bukan dalam arti membolehkan unsur kesengajaan toleh enggak, tapi ya sekali aja. Tapi saya pernah baca kalau misalnya kita lagi sholat ternyata ada makanan yang tersisa di mulut nggak sengaja gitu, kita boleh membuangnya ke kiri. Ya. Kiri itu gimana? Ya, boleh membuangnya ke kiri. Bahkan kita pun meludah boleh ke kiri, ataupun kita lagi dalam keadaan pilek, mohon maaf, ya kita siapkan tisu, tapi diusapnya dengan tangan kiri, dan kemudian kita simpan di bawah kaki kiri juga. Kalau dalam kesendirian di rumah, insya Allah seperti itu. Kalau berjamaah kita melakukan itu, kayaknya tetangga sebelah kita terganggu. Apalagi pas meludah. Jadi kalau dalam hal itu boleh ya Ustaz ya? Karena keperluan ya, ada uzur ya. Ya, artinya kalau menggerakkan tangan tidak membatalkan. Lanjut. Baik. 257, monggo Dr. Wiwin. Suaramu kok nggak ada? Ke-mute. Oh ya, sorry. Dari Anas Studio Yanhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang di antara kalian sholat, maka sesungguhnya ini ketutup ya, ia sedang bermunajat kepada Tuhannya. Maka janganlah sekali-kali ia meludah di depannya dan jangan pula di sebelah kanannya, akan tetapi di sebelah kirinya, yaitu di bawah kakinya. Muttafaq alaih, sedangkan dalam sebuah riwayat disebutkan atau di bawah kakinya. Jelas. Iya. Jadi nggak noleh tapi ke kiri dan meludah gitu ya, noleh sedikit gitu ya Ustaz. Iya. Di bawah kaki gitu ya. Kalau mau meludah, tapi usahakan selama sholat ya kita tidak meludah gitu ya, dibiasakan gitu insya Allah. Tapi kalau orang yang lagi hamil muda, gimana kan? Kadang-kadang itu mungkin masih bagi yang muda-muda. Tapi kan kita siapkan tisu atau bagaimana dalam kesendirian insya Allah.
Iya, itu biasanya ini kalau pernah saya lihat itu orang yang suka nginang itu, Ustazah tahu Iya, apa? yang Nginang, iya. Zaman dulu itu, nenek saya, mbah saya itu gitu. Jadi di sebelahnya disediakan kalau itu membuang ludah itu apa? Cuh gitu. Karena orang nginang itu sering gitu ya, apa? ya, Meludah-ludah gitu. ya sering keluar ya karena kebiasaan mungkin kan. Iya, kebiasaan, iya. Kan? Jadi boleh ya, tidak membatalkan itu ya. Tidak membatalkan. Iya. Baik. Lanjut. Berikutnya Dokter Ari. .258 dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Aisyah radhiyallahu anha memiliki tirai tipis yang dibuat untuk menutupi bagian pinggir rumahnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, singkirkanlah dariku tiraimu ini, karena gambar-gambarnya senantiasa melintas dalam sholatku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini nggak boleh pakai apa tirai yang ada gambar-gambarnya ya Ustazah, yang ada harus polos gitu maksudnya Ustazah. Ya, selama tirai tersebut mengganggu ketika sholat, mohon maaf kan kalau sholat umpamanya di depan itu kan kelihatan tirai, maka konsentrasi kita ini kan buyar. Atau gini, kalau sekarang ini mohon maaf, biasanya bunda-bunda kalau memakai ruku itu, kalau dulu itu kan seolah-olah wajibkan putih, jadi kalau putih itu kita nggak terganggu pikiran. Tapi begitu sekarang ini aneka ragam warna dan corak dan ininya bunga-bunganya juga bordirannya, begitu Allahu Akbar itu kita melihat tetangga depan itu pakai rukuh bagus, dalam hati itu ada tersentuh, kok rukuhnya bagus sekali ya, kainnya jatuh, bordirannya gitu, ada sepintas ke situ. Nah, di mana belinya gitu? Kira-kira berapa? Ada sepintas ke situ gitu. Nah, maka dari itu dulu orang-orang yang dulu itu putih semuanya, diwajibkan putih karena supaya tidak mengganggu. Nah, ini juga Rasulullah ketika melihat tirai itu kepada istrinya harus dijauhkan supaya tidak mengganggu konsentrasi gitu. Tapi kalau umpamanya tidak corak mungkin sehingga seperti dinding, kemudian cat-catnya juga ya tidak ada bunga-bunga, bagaimana ya itu monggo. Ya, artinya apapun walaupun itu tidak ya selama sesuatu yang mengganggu kita, ya kita lebih baik menghindar dari situ. Atau kita cari posisi lain. Kan namanya ini tembok, masa harus dikerik dulu gitu kan. Nah, maka kita cari di tempat yang kira-kira tidak mengganggu konsentrasi kita di dalam sholat. Gitu dong. Termasuk sajadah Ustazah. Kadang-kadang sajadah kan juga bermotif-motif gitu ya. Kita kan waktu sholat arahnya pandangannya kan ke bawah, ke sajadah. Ya, betul, termasuk sajadah. Ya betul dok. Kadang-kadang saya juga kok pokoknya ada sajadah baru, kok ini bagus ya ininya bagus, suka ada sepintas ke situ. Tapi mungkin gebrakan pertama kita ada pemikiran gitu, tapi lama-lama mungkin karena kebiasaan melihat sajadah seperti itu ya udahlah. Maka dari itu orang-orang kan biasanya suka menggunakan yang polos juga. Selama itu tidak mengganggu, insya Allah. Ustazah, kalau baca kayak gini yang kasus-kasus seperti ini sebetulnya hukumnya itu gimana? Antara sunnah untuk tidak memakai yang bergambar atau makruh atau mubah atau ya apa gitu? Kalau itu sangat mengganggu dan memang kan konsentrasi seseorang itu kadang-kadang dipicu oleh gambar aja dia sudah buyar pemikirannya itu. Jadi tidak konsen lagi, lebih baik dihindarkan. Ngambil kain yang tidak bergambar. Tapi kalau umpamanya seseorang itu sudah terbiasa dan tidak terganggu konsentrasi, monggo. Kalau dilihat dari segi masalah makruh dan tidak makruhnya, yaitu sejauh mana konsentrasi dia di dalam melaksanakan kehusuan. Seumpamanya dia melihat gambar seperti ini, saya ini
nggak bisa sholat kalau ada gambar seperti, berarti wajib dia menghilangkan gambar tersebut, diganti dengan yang polos. Kemudian kalau ada orang, ya kadang-kadang saya terganggu oleh sajadah ini atau oleh corak ini, tapi tidak selamanya gitu. Mungkin itu boleh dikatakan makruh. Jadi makruh itu mungkin di dalam masalah sejauh mana besarnya pengaruh dari corak tersebut di dalam mempengaruhi konsentrasi kita dalam kehusuan. Itu dok. Nah, itu kan untuk kalau diri kita sendiri ya. Kalau di rumah itu ya kalau kita merasa terganggu wajib hukumnya kita nyari yang polos. Ya. Tapi misalnya saya berniat untuk membuat sajadah yang cantik gitu. Terus itu ternyata mengganggu orang lain lah, saya nggak tahu gitu. Terus siapa, Ustazah? Ya diganti aja mungkin. Nggak bisa ya seperti itu. Kadang-kadang gini, mohon maaf, kita sajadah, kemudian di situ kita pakai aplikasi buah-buahan gimana, malah konsentrasinya juga agak terganggu gitu dok. Saya kira saya aja ada sajadah dikasih nama gitu kan, di situ ada nama pakai bahasa Arab Maimunah. Jadi begitu saya sholat itu suka begini, loh ini kok pandai sekali orang melukis seperti ini gitu kan, atau menerapkan itu, suka seperti itu, terganggu. Lebih baik polos saya kira. Iya, iya, iya. Baik. Pantes sajadah saya hilang. Padahal banyak belum ketemu. Iya. Diamankan Allah dok. Kenapa? Diamankan Allah mungkin. Iya. Monggo. Ya 259, monggo Mbak Susi. 259 ya. Enggak. Keduanya atau Al-Bukhari dan Muslim sepakat akan hadis Aisyah tentang kisah kain ambijaniyah atau sebuah kain tebal yang tidak ada tanda-tandanya, gambarnya, milik Abu Jam. Di dalam hadis itu disebutkan karena kain itu al-khamisah, yaitu sebuah kain yang bergambar, senantiasa membuatku lalai dari sholatku. Ini tadi juga keterangannya Ustaz tadi ya. Jadi kita menghindari gambar-gambar atau ornamen yang bisa mengganggu konsentrasi kita waktu sholat gitu. Iya. Termasuk apa ini, kain tebal. Pokoknya kan polos. Ya. Iya. Itu nama kain tebal. Iya. Ini maksudnya kain tebal ini digunakan untuk apa ya Ustazah waktu di dalam cerita ini? Al-Khamisah. Kisah Ambijaniyati Abi Jaham memberikan sesuatu kain, mungkin kain itu boleh dikatakan tirai, maka kain itu mengganggu, akhirnya Rasulullah minta digantikan dengan kain yang tebal, yang polos, yang tanpa gambar. Kalau sekarang boleh jadi dimaknai dengan masalah sajadah. Kalau sajadah ini kira-kira bercorak, ya mengganggu konsentrasi, lebih baik kita mencari sajadah yang tebal dan tidak bergambar mungkin. Mungkin seperti itu, Dok. Ya. Seperti gini-gini kan, mohon maaf, ini bukan saya promosi. Ini kan seperti sajadah gini, kan nggak ada gambar-gambarnya. Gitu. Ini tebal dan tidak ada gambarnya gitu kan. Saya pun suka memakainya begini. Tidak mengganggu gitu. Tapi kalau ada gambar-gambar, kadang-kadang gambar itu ya memicu pemikiran kepada yang lain-lain. Tapi kadang-kadang ya itu begitu saking ingin khusyuknya juga kan, kita berusaha juga untuk khusyuk di dalam Al-Fatihah sama bacaan Al-Quran. Kadang-kadang saya juga memejamkan mata dalam arti supaya konsentrasi itu. Begitu ruku ya biasa dibuka lah. Gitu. Tapi kadang nggak selamanya mesti ketika berdiri tutup mata. Jadi tujuannya apa gitu tutup mata itu?
Insya Allah kalau untuk kehusuan. Tidak. Tapi kalau tutup matanya dia ngantuk, ya nanti malah ketiduran. Iya. Oke. Monggo lanjut. 260, Dr. Andri, monggo. Tuh, belum on. Mbak Uria, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah orang-orang berhenti dari mengangkat pandangan mereka ketika sholat, atau pandangan itu tidak akan kembali lagi kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Monggo, bagaimana? Jadi pada saat sholat, mungkin secara tidak sengaja kita memandang sesuatu, yaitu termasuk tadi salah satunya corak, nah hendaklah kita tidak kembali kepada yang dipandang tersebut. Apakah begitu yang dimaksud Ustazah? Ini unsur kesengajaan, Bun. Ketika kita sholat, di zaman Rasulullah, mohon maaf, ada sahabat sholat, ketika sholat itu Ya. karena dia kan tahu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwa Allah itu berada di atas aras, maka dia gini ke atas. Oh, mendongak. Mendongakkan. Nah, Mendongak. itu Rasulullah melihat kaum seperti itu. Kalau kamu tidak memberhentikan melihat pandanganmu ke atas terus, boleh jadi matamu dibutakan oleh Allah, atau kamu lehernya itu tidak bisa kembali merunduk. Jadi gini terus selamanya. Nah, itu seolah-olah ancaman bagi orang-orang yang mendongakkan wajahnya ke atas. Maka ketika kita sholat, yang merunduk ke bawah ke tempat sujud, atau pandangan kita ke depan. Iya. Iya, terima kasih penjelasannya Ustazah. Loh, ini Ada juga tanya. berlaku untuk doa ya. Ketika doa itu tangan kita aja yang dikatupkan begini, tetapi kita tidak ngangkat begini ya, Ustazah ya. Kalau di luar sholat, konteksnya berbeda, Dok. Mau dokter melihat ke atas boleh, mau ke bawah pun boleh, gitu. Kalau di dalam konteks luar sholat. Maka ketika di luar sholat pun Rasulullah SAW bangun tidur, beliau keluar dan beliau membaca surat Ali Imran, kemudian Rasulullah malah melihatnya ke atas, gitu kan, sambil membaca. Jadi kalau di luar sholat itu insya Allah. Nah, maka kita konsennya ke situ. Ini cuma di dalam sholat itu, gitu. Ada kekhususan. Porsinya begitu. Iya. Ustazah tanya. Monggo. Kalau sholat di Masjidil Haram itu memandang ke Ka'bah ataukah tetap pandangannya ke bawah ke arah sajadahnya? Boleh ke arah sajadah, boleh ke Ka'bah. Baik. Makanya di kita juga, di lokasi kita, ketika kita sholat, ada yang ke bawah gini, supaya memang tidak terganggu oleh depannya ada apa-apa, atau kita memang memandang ke depan. Boleh seperti itu. Yang dilarang itu adalah ke atas. Itu sama menoleh ke kanan ke kiri. Itu dokter. Baik, terima kasih. Baik. 261, monggo Dr. Dian. Dr. Dian monitor. Oke. Ganti Dr. Sinta. Ya. 261. Di dalam riwayat Muslim dan Aisyah radhiyallahu ya. Dia berkata radhiyallahu anha, Dok. anha. Di dalam riwayat Muslim dan Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sempurna sholat apabila makanan sudah dihidangkan, dan tidak sempurna pula sholatnya jika dalam keadaan menahan keluarnya kotoran dari dua tempat buang air kecil dan besar. Artinya kalau kita mau makan, makanan sudah terhidang, diutamakan makan dulu baru sholat. Ya. Dan
kalau kita pengen buang air kecil atau besar lebih didahulukan dengan tidak menahan. Betul. Itu untuk menopang kehusuan kita di dalam melaksanakan sholat. Jadi nggak boleh nahan lapar ketika sholat sehingga konsentrasinya ke makanan gitu. Lebih baik kita makan dulu, ada ketenangan, dan insya Allah kehusuan akan bertambah. Begitu pula ketika kita, mohon maaf, menahan untuk buang air, maka kita kan kalau sholat konsentrasinya malah ke buang air aja kalau kita menahan. Tapi begitu sudah dilepaskan, insya Allah mungkin konsentrasinya kita bisa khusyuk juga. Ya, Kalau begitu. buang angin, Ustazah, gimana? Selama itu tidak mengganggu konsentrasi kita, boleh ditahan. Dan memang kalau dilihat dari segi hukum fikihnya itu makruh hukumnya. Tapi kalau umpamanya kita menahannya sampai kita sekuat tenaga gitu, ya lebih baik kita dikeluarkan dulu. Dan itu seumpamanya kalau berat itu mau keluarnya itu kebeletnya tinggi, dalam buang angin itu mengganggu. Jadi begitu berdiri tertahan, begitu ruku pun nanti malah dia keluar sendiri gitu, kita repot. Tapi kalau hanya sekedar seperti mau, baru awal-awal gitu, tidak terlalu menekan, ya insya Allah mungkin masih bisa ditahan. Itu dok, dan hukumnya memang makruh. Tidak membatalkan sholat. Ustazah mau Masuk. tanya, Ya, monggo. ini kan kalau misalnya sudah dihidangkan kita mengutamakan makan. Tapi bagaimana kalau waktu sholatnya sudah mepet, Ustazah? Oh, itu dikembalikan ke diri sendiri. Ke diri sendiri. Kalau toh umpamanya Kita sedang zuhur, bertamu, ya, misalnya seperti itu. zuhur sama Kita asar. sedang iya. Kalau zuhur sama asar umpamanya, ini zuhur itu kita mepet waktunya ini, mungkin sekitar 10 menit lagi habis Iya. waktunya. Nah, tapi kita pun di sisi lain lapar. Ya kita niatkan aja sholatnya itu dijama aja. Oh, Karena itu diizinkan ya, boleh meskipun dijama. tidak. Artinya boleh dijama itu kan kalau masalah sholat jama itu nggak mesti di perjalanan, di dalam bab tentang sholat jama. Jadi boleh dilakukan di rumah juga. Nah, cuman kan nggak tiap hari seperti itu, cuman kita kepepet, ini laparnya saya betul-betul lapar benar, tapi ini waktu sholat seperti itu, udah niatin jamaah aja, insya Allah nggak masalah. Terima kasih, Ustaz. Ya, tapi kalau lihat dari sisi fikih pendapat di mazhab, jamaah itu dilakukan ketika musafir. Tapi kalau kita dilihat dari segi hadis, Rasulullah melaksanakan sholat jamaah zuhur sama asar, maghrib sama isya di Madinah tanpa ada uzur, maksudnya tidak hujan dan tidak dalam pekerjaan perang. Ditanya oleh sahabat, kenapa Anda melakukan itu ya Rasulullah, supaya tidak memberatkan umat. Gitu. Jadi Iya, baik, terima kasih. Betul-betul ini ya Ustazah, betul-betul toleransi. Akan ya Ustazah. Iya. Tidak dimudah-mudahkan, tetapi Tidak kemudahan. Niat kita itu yang dilihat ya. Nah, itulah, maka ketika kita tahu ilmunya, insya Allah Islam itu mudah. Dan kita tetap masalah untuk thalab ilmi ini acuannya ke dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun masalah mazhab nanti untuk pemandangan bagi kita, untuk sharing bagi kita, itu insya Allah. Iya, itu berkaitan dengan jamak, Ustazah. Mungkin dokter-dokter ini yang sering mengalami seperti operasi ya, dia berapa jam menjalankan operasi sehingga waktu sholat misalkan duhurnya jadi terlewat, itu berarti boleh ya dijamak ya? Boleh, boleh. Diniatkan, umpamanya saya ini mau operasi di jam 3 mulainya. Iya. Nah, ya jam 3 boleh jadi mungkin ke jam berapa gitu. Persiapan ya. Kemudian ya kita niatkan aja di zuhur. Diambil asarnya ke itu. Jadi nanti insya Allah ada ketenangan di situ. Dan setelah operasi pun kan ada istirahat. Jadi khusyuk insya Allah seperti itu. Bisa itu. Ada itu di Muslim itu, di bab itu. Iya. Ustaz, soal kentut tadi buang angin tadi itu makruh hukumnya itu makruh hukum menahan atau bagaimana? Ya, makruh hukumnya ketika menahan. Makruh hukumnya ketika kita menahan.
Jadi kalau makruh itu kan berarti tidak boleh ya? Sebaiknya tidak Makruh, ditahan ya? ya boleh. Yang tidak boleh itu adalah haram. Oh, masih boleh, Masih tapi boleh. Ya, tapi nggak baik gitulah. Ya, oh, dihindari ya. Dari. Makanya tadi kan kalau terlalu kebelet ya lebih baik dilepaskan aja. Tapi kalau umpamanya masih bisa ditahan, ya insya Allah. ya. Kalau kebelet ditahan itu malah dia memaksa untuk keluar. Tapi kalau umpamanya tidak kebelet menahan, insya Allah mungkin itu akan hilang sendiri. Baik. Gitu. 262, Ita monitor Ita. Di Oke, 262 Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, menguap itu dari syaitan. Oleh karena itu, apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka tahanlah semampunya. Hadis riwayat Muslim serta At-Tirmizi, dan At-Tirmizi menambahkan lafaz di dalam sholat. Ya, monggo. Dok. Ini berarti sebisa mungkin untuk tidak menguap, nggih Ustazah, nggih. Iya. Kalau toh mau menguap, ditahan gitu kan. Begini kan Sambil mingkem gitu ya Ustazah. sambil mingkem, kalau nggak bisa dimingkem, mungkin dengan tangan kita aja. Dengan tangan kita ditahan Oh, gitu. nggih. Ditutup nggih. Nggih. Dan mohon maaf, itu di dalam sholat penekanannya itu harus ditahan karena itu merupakan gangguan dari setan. Karena setan itu ketika ya maunya kan membawanya kan kita ngantuk. Jangankan di dalam sholat, ngaji aja ketika kita mendengarkan pengajian, apalagi itu yang berkaitan dengan ceramah, kalau ngantuk itu ngantuk gitu kan. Maka dari itu adalah bagian dari setan. Tapi ketika kita selesai ibadah, ngantuknya kadang-kadang hilang. Gitu. Maka itu dikatakan identik dengan setan. Dan ini Dok, dan kalau di luar sholat pun, masalah untuk nguap itu tetap aja harus kita tutup. Karena sesungguhnya itu adalah apabila terbuka mulut kita, setan masuk. Kalau di hadis lain itu, setan masuk ke mulut kita ketika orang itu menguap. Dan kalau orang itu menguap, ada suaranya sampai gitu, setan itu ketawa gitu. Maka ketika kita melihat orang yang nguap, kadang-kadang dia tidak menutup mulut gitu, sampai gitu kan, sampai malah sambil gini tangannya gitu. Ada yang seperti itu. Kita setelah datang keterangan ini, insya Allah mungkin kita bisa menahan. Monggo, bagaimana Dok? Cek detailnya ya, selama ini ya. Sampai nguap. Ustazah, kalau lagi ngaji atau berdoa buang angin tuh bagaimana ya? Boleh-boleh aja, tapi jangan mengganggu tetangga, usahakan ya. Enggak, kalau sendiri. Maksudnya kita di rumah Oh, iya. kan ngaji terus lagi berdoa, tahu-tahu buang angin, ditahan apa dibiarkan aja? Biarkan aja karena itu dalam posisi tidak sholat. Dan bagaimana hukumnya kalau kita lagi ngaji tidak memiliki wudhu, tidak masalah. Karena Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya aku diperintah wudhu itu hanya untuk sholat. Nah, maknanya bahwa di luar sholat tidak berwudhu, insya Allah tidak apa-apa. Maksudnya masih dibolehkan. Jadi sholat itu syarat untuk wudhu itu syarat untuk melaksanakan sholat. Itu Dok, nggak apa-apa. Kasih. Cuma saya sampaikan lagi, ada hadis ketika kita habis sholat itu kan kita berdoa. Maka ketika berdoa yang dari sholat, maka malaikat mendoakan kepada kita, mengaminkan apa yang kita doakan. Diamini terus oleh malaikat selama si hamba itu tidak hadas, maksudnya tidak kentut tadi.
Tapi ketika seorang hamba itu buang angin, maka malaikatnya pergi. Ada hadis lain. Jadi artinya itu kayaknya kita mesti menjaga wudhu itu ya Ustazah ya. Iya. Jadi terus dalam kondisi seperti itu. Ya, insya Allah seperti itu. Monggo, Dokter Dia. Baik. Bab berikutnya masjid. Dokter Dian, monitor. Oke. Dokter Andri? Iya, Dian. Oke, ya Dian. Bab baru Dian, masjid. 263 itu. Nggih. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dibangun masjid-masjid di perkampungan supaya dibersihkan serta diberi wewangian. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmizi. At-Tirmizi menilai hadis ini mursal. Mursal itu apa ya? Mursal itu artinya hadis ini nggak sampai kepada Rasulullah, nggak sampai kepada sahabat gitu. Ada apa namanya? Ada kelemahan di dalam silsilah rawinya gitu. Akan tetapi walaupun ada kelemahan seperti itu, kita melihat dari sisi isinya yang diperintahkan oleh Rasulullah itu ya memang identik bahwa masjid itu tidak boleh kotor, dan masalah wewangian itu ya tergantung adanya. Kalau memang itu ada wewangian, silahkan dikasih wewangian. Kalau tidak ada, paling tidak kan utamakan masalah kebersihan. Itu, Dok. Iya. Tapi hadis ini sahih ya, gitu ya maksudnya ya. Tetap ya. Matannya sahih, tapi riwayatnya itu ada kelemahan. Mursal. Matan itu redaksinya. Sabda Rasulullah ketika Rasulullahnya ya. Itu isinya, itu maksudnya matan itu isi dari hadis. Rasulullah SAW bersabda, didirikan masjid-masjid. Nah, itu dari kalimat itu isinya dari hadis yang diriwayatkan itu oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, yaitu namanya sanadnya. Berarti sebetulnya Bedanya sabda itu berlaku untuk semua ya Ustaz ya. Artinya meskipun itu bukan masjid yang kita mendirikan, kita kalau tahu masjid itu kotor ya enggak mengandalkan ininya ya, enggak mengandalkan apa istilahnya? Pengurus masjidnya aja ya. Artinya di situ juga ketika kita makan secara pribadi, bekas makanan-makanan kita kalau kan boleh makan di masjid, akan tetapi dijaga kebersihannya. Bekas-bekas makan kita jangan sampai jatuh atau berceceran di situ. Maka kita ambil sampah-sampahnya itu, kita masukin resep atau apa saja, pokoknya dibuang aja gitu. Jangan sampai kita habis makan dibiarkan bekas-bekas makannya. Itu maknanya ke situ juga. Baik. Ustazah, maaf mau tanya. Ya, monggo. Ini dibangun masjid-masjid. Bedanya kalau di kampung itu kan banyak musola begitu. Bedanya apa ya Ustaz sebetulnya? Musola sama masjid gitu. Biasanya kalau di kampung itu mengatakan, itu pun tidak semuanya kampung. Di daerah lain, besar ataupun kecil, tidak mengatakan musola, tetap aja masjid. Yang besar masjid, yang kecil masjid juga. Tapi di sisi lain, di daerah lain, ada perbedaan. Oh, itu musola, itu masjid. Biasanya masjid itu masjid jami yang suka dipergunakan untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka di musola atau masjid kecil itu tidak digunakan. Itu bedanya, Bun. Dokter, bedanya di situ. Gitu. Tapi masjid bahasa Arab artinya tempat sujud. Musola bahasa Arab artinya tempat sholat. Dari kalimat sholat, bersolat, musola, tempat sholat. Masjid dari kata sajadah bersujud, masjid tempat sujud. Gitu. Itu mah sama kalau secara pribadi saya.
Tapi orang lain itu, oh di musola sholatnya, berarti tidak di masjid. Maksudnya tidak di masjid besar, tidak di musola besar. Musola besar yang digunakan untuk Jumatan, katakan masjid. Selain itu, yang tidak digunakan Jumatan, berarti namanya musola. Itu katanya seperti itu. Baik, terima kasih Ustazah. Baik. 264, dokter ini monggo. Masih mute, Rin. Audionya masih mute. Belum, Rin. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abi Hurairah dia berkata, Rasulullah bersabda, Allah membinasakan kaum Yahudi karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Monggo dok. Paham, dok. Apa Ustazah maksudnya itu masjidnya itu tidak dihidupkan, tidak ada orangnya gitu, jadi seperti kuburan gitu maksudnya ya? Tidak dipakai ngaji-ngaji atau dipakai apa gitu ya? Bukan, kuburannya itu kalau bahasa kita kan makam. Jadi makamnya para nabi, para orang-orang soleh oleh orang-orang Yahudi ataupun Nasrani suka dijadikan tempat ibadahnya dia, tempat sholat. Boleh jadi identik sekarang ini orang-orang mendatangi kuburan-kuburan atau makam-makam yang dianggap itu oleh mereka para wali yang berkeramat, akhirnya mereka melaksanakan sholat di situ. Itu yang tidak boleh. Ustazah kalau tanya kayak di tempat Ampel itu kan di makam itu di pinggirnya ada tempat sholat, tapi mereka niatnya juga sholat untuk Allah, bukan untuk apa itu namanya? Ya. Bukan untuk waliullah itu gimana? Nah, mohon maaf, kan di sampingnya itu ada masjid. Kenapa nggak di masjid aja kalau sholat? Dan kalau toh datang ke situ, biasanya mohon maaf, kapan aja langsung melaksanakan sholat. Nah, sholatnya itu sholat apa gitu? Kalau toh dia melaksanakan harus sholat 2 rakaat di situ, sholatnya sholat apa? Apakah ada sholat sunat? Apabila kita mendatangi ke sana, melaksanakan sholat sunat untuk mencari barokah, mohon maaf itu dilarang dan tidak ada. Iya. Jadi di sana cuma diperbolehkan kayak doa-doa, ngaji-ngaji gitu ya. Kalau Ya. sholat sebaiknya di masjidnya gitu ya. Mohon maaf, di dalam hadis dikatakan, janganlah rumah kalian dijadikan seperti kuburan. Jadi artinya gini, bacalah Al-Quran di rumah-rumah kalian. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ya, maknanya hadis itu, bahwa di kuburan itu tidak ada kegiatan doa-doa dan ngaji-ngaji. Itu maknanya. Nah, sedangkan rumah-rumah itu dibiarkan di situ tidak diisi dengan pengajian atau penghuninya tidak mengaji di rumah, berarti sama dengan kuburan. Karena kuburan itu bukan tempatnya untuk mengaji-mengaji gitu. Itu maknanya di hadis itu. Kalau toh mau ngaji ya di rumah gitu. Kenapa mesti di situ? Kalau masalah berdoa, nah berdoa pun kan di rumah. Artinya ketika kita berdoa kepada Allah. Keperluan kita di dalam berdoa, Allah Maha tahu. Berarti kita mintanya kepada Allah langsung di dalam masalah doa tersebut. Adapun fungsi untuk ziarah ke kubur itu yaitu hanya untuk mengingatkan peziarahnya itu masalah kematian. Jadi ketika kita berziarah ke kuburan supaya mengingatkan hati kita ini jangan keras menjadikan dunia ini titik akhir. Tapi oh ya Allah, saya ini kemarin-kemarin mereka sama saya ada, sekarang dia tidak ada. Nanti juga saya boleh jadi akan seperti dia juga menyusul gitu. Nah, fungsi ziarah ke kubur itu gitu. Tapi kebanyakan Ustazah, orang kalau ada yang berpikir gini misalkan ya, saya kan pernah nanyakan karena misalnya dia merasa doanya dia sendiri langsung ke Allah sama doanya misalnya orang yang soleh itu lebih makbul orang yang soleh. Kadang-kadang orang itu titip didoain orang yang soleh. Terus ada juga yang kebablasan
dia mungkin berpikir kalau doa di sunan-sunan ya, tapi sebetulnya bukan minta ke sunan, tapi minta didoain supaya ke Allah, supaya misalnya enggak tahu apa lebih beriman, apa lebih apa enggak tahu gitu. Nah, itu bagaimana mensikapinya? Tapi memang bukan minta sesuatu ke Sunan itu. Kan saya lihat itu kalau berkunjung di Sunan itu kan banyak, sampai kadang rombongan-rombongan, dan mereka kan selalu juga ada doa-doa yang kadang-kadang juga saya enggak ngerti karena dalam bahasa Arab kan, doa-doanya dalam bahasa Al-Qur'an. Lah itu cuman saya ya positive thinking bahwa apa namanya, mereka itu berpikiran dengan mungkin titip doa itu lebih makbul daripada dia yang merasa kurang soleh. Bagaimana menurut Ustazah itu? Apa masih tetap lebih baik doa itu langsung saja tanpa melalui seseorang, walaupun seseorang itu misalnya dia yakini lebih tinggi derajat imannya gitu, Ustazah? Dokter Dia, ya dokter ini jawabannya ada di dalam surat Ghafir juga ada, di dalam Al-Baqarah juga ada. Mohon dokter kalau umpamanya bisa dibuka sekarang, Ud'uni astajib lakum. Dokter Dia monggo dibuka di Al-Qur'an. Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkan doa kalian. Itu kalimatnya. Iza sa'alaka ibadi, kalimatnya ke situ. Iza sa'alaka ibadi, apabila bertanya kepadaku. Loh, salah. Ya. Tunggu. Iza Ke depan topik bahasan kita tentang ini saja, tentang ziarah kubur. Ya. Nanti saya bagus itu kupas semuanya dalam hal itu. Iya, sih. Ya, ini kan Bentar, share screen ini apa ini? Al-Baqarah, Dok, ayat 186, Dok. Al-Baqarah 186. Ini jawabannya untuk Dokter Dia. Ya, terangkan. Nih, dokter ini monggo dibaca. Bentar, saya HP-nya tak miringin dulu. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Monggo, apa yang dipahami oleh dokter ini dalam hal ini, konteksnya ini? Insya Allah kalau hamba itu melakukan perintah Allah dan beriman kepada Allah, dan mereka di dalam kebenaran, serta berdoanya hanya kepada Allah, itu insya Allah akan dikabulkan. Cuman kalau misalkan orang itu memang berdoa kepada Allah, terus sambil minta didoain orang yang lebih beriman menurutnya, itu bagaimana Ustazah? Maksud saya itu seperti itu. Atau karena ada keyakinan dari beberapa orang bahwa orang yang meninggal itu sebetulnya tidak meninggal, masih hanya beda dunia. Jadi mereka itu juga seperti kita, ada yang berkeyakinan seperti itu. Terus ada yang terus menitipkan kayak apa ya, doa-doa juga itu, selain dia juga berdoa sendiri langsung ke Allah tetap dilaksanakan. Itu mohon doa apa wali-wali Allah. Saya itu pernah waktu itu sangat-sangat penasaran kenapa kok begitu banyak yang datang di sunan-sunan apa di itu. Itu saya pernah tanya-tanya. Ternyata ada sebagian ya, bukan semua. Itu yang berpikiran seperti itu. Jadi berpikiran bahwa roh-roh beliau-beliau itu masih hidup di dunia lain. Bahkan kalau orang soleh itu di alam sana itu hidupnya nyaman, jadi tidak penuh penderitaan, dan itu akhirnya mereka ada semacam apa ya,
mohon bantuan doa juga ke Allah gitu untuk melancarkan doanya dia sendiri itu supaya makbul. Menurut Ustazah gimana? Apa lebih baik tanpa semua itu langsung aja ke Allah ya, sebisa mungkin walaupun dia merasa tingkat berimannya sama tingkat memenuhi perintah Allah itu dia masih dalam kadar yang rendah atau sedang-sedang saja dibandingkan dengan orang yang soleh gitu. Pemahaman itu biasanya dipakai oleh orang-orang diidentikan dengan seorang yang ingin bertemu dengan presiden. Maka ketika seseorang ingin bertemu dengan presiden, maka birokrasinya kan harus jelas. Melalui ABCD baru akan ketemu presiden. Presiden manusia, maka dia pasti memerlukan itu. Nah, tapi kalau untuk Allah, mohon maaf, tidak seperti itu. Walaupun kita berada dimanapun, Allah selalu memantau dan melihat dan mendengar. Tuh, jawabannya perbedaannya jauh. Nah, ketika si orang pemahaman tadi seperti kita minta kepada Allah itu diibaratkan dengan ke presiden, maka kita harus melalui orang-orang yang dianggap itu hanya anggapan. Yang dianggap itu adalah soleh dan dia nyaman dalam kehidupannya. Apakah kita tahu bahwa dia itu nyaman? Itu pertanyaannya satu. Yang kedua, ada hadis mengatakan bahwa semua manusia itu tempatnya salah dan berdosa. Apabila dia bertobat ketika melaksanakan dosa, insya Allah Allah akan mengampuni. Siapapun manusianya, siapapun labelnya untuk dia itu adalah hambanya Allah dan dia manusia. Ustadzah itu manusia. Di balik itu boleh jadi dia memiliki kesalahan yang masyarakat itu tidak tahu. Nah, tapi si orang yang mendatangi orang tersebut dianggapnya soleh full, nyaman full. Apakah seperti itukah? Gitu. Betul. Yang kedua, kita kembalikan rujukannya ke hadis ke ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila bertanya kepadamu wahai Muhammad, hambaku, maksudnya umatnya Muhammad bertanya kepada Nabi Muhammad, anni tentang aku, tentang Allah. Fa ini qaribun, aku ini dekat. Katakan, kata Allah itu aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan mengabulkan permintaan orang yang meminta apabila dia minta kepadaku. Langsung kita minta kepada Allah. Nah, akan tetapi syaratnya dan ketentuannya ini berlaku untuk orang yang minta itu. Fal yastajibuli, maka hendaklah dia memenuhi panggilanku. Waktunya sholat-sholat, waktunya ngaji-ngaji, waktunya dia zakat, harus dikeluarkan. Kemudian waktunya kalau memang rezekinya banyak, laksanakan haji, waktunya Ramadan, dia melaksanakan. Penuhi itu semua. Nah, wal yu'minu, dan dia harus punya keyakinan bahwa itu semua perintah aku. Dan dia yakin bahwa akulah yang mampu untuk mengabulkan permintaannya. La'allahum yarsudun, supaya mereka yang meminta itu termasuk orang-orang yang benar menurut Allah. Nah, hambanya Allah itu, tidak semuanya hamba Allah itu paham di dalam agama. Dia ada yang pintar, ada yang tidak pintar. Ada yang cantik, ada yang tidak cantik. Ada yang kaya, ada yang miskin. Semuanya itu adalah hambanya Allah. Maka Allah memperkenankan kepada hambanya, siapapun statusnya, maka hendaklah berdoa kepada Allah. Allah, aku akan langsung memberikannya. Nah, jadi di sini konteksnya, siapapun hambanya, usahakan kalau minta kepada Allah. Jangan ada rasa pesimis di dalam hati. Jangan-jangan saya ini kurang dalam hal ibadah, sehingga Allah tidak mengabulkan. Di sini tidak ada syarat untuk seperti itu. Jadi Allah pasti akan mengabulkan, cuman siapapun orangnya, tetap di dalam masalah keimanan dan di dalam masalah pelaksanaan ibadah harus dilaksanakan. Sudah pasti. Iya karena wudu wa iya karena nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Nah, tidak ada pelantara. Kalau untuk Allah, siapapun akan dikabulkan. Itu yakinkan itu. Kedua, di zaman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah masih hidup, para sahabat memang mengadakan wasilah. Wasilah itu adalah perantara. Ya Rasulullah, kami ini tempat-tempat kami itu kekeringan. Mohon Anda berdoa kepada Allah supaya kami diturunkan rahmatnya, yaitu hujan. Maka Rasulullah berdoa.
Nah, para sahabat pada waktu itu mengambil wasilah, artinya perantara, kepada Rasulullah masih hidup. Begitu Rasulullah sudah meninggal, maka tidak ada satupun sahabat yang berbondong-bondong ataupun yang datang secara individu datang kepada kuburan Rasulullah untuk minta perantara. Nah, bahwa Rasulullah harus mendoakan kepada mereka, tidak. Nah, ketika Rasulullah tidak ada, maka pamannya lah, Abbas, yang dimintain oleh para sahabat. Wahai Abbas, waktu ada Rasulullah, saya minta pelantara, mohon doa kepada Allah. Sekarang nggak ada, maka Andalah yang jadikan aku wasilah untuk berdoa kepada Allah. Nah, jadi maknanya ketika orang itu masih hidup, kita minta doa kepada beliau yang dianggap boleh jadi mungkin dia di dalam pemahaman agamanya lebih bisa, lebih paham, boleh siapapun. Kita mohon doa kepada siapapun boleh. Akan tetapi kalau kita mengadakan perantara meminta doa kepada orang yang meninggal, menurut logika aja, ketika yang dianggap itu soleh meninggal, apakah dia lari ke kuburan, masuk ke dalam kuburan sendiri? Enggak. Dimandikan, berarti dia sudah tidak bisa apa-apa. Dikapani dan dimasukkan ke dalam lahan pun oleh orang yang hidup. Dengan akal aja seperti itu. Terus bisa apa dia? Nah, kalau untuk masalah di alam ruh sana, di alam ruh itu ada khusus bagian bab yang mengatakan tentang ruh. Orang-orang yang beriman ditempatkan oleh Allah adalah di iliyin, yaitu di atas langit yang ketujuh, di Sidratul Muntaha di sisi Allah. Itu orang yang beriman. Dan Allah membiarkannya dia sampai hari kiamat. Kemudian orang yang kafir ditempatkan oleh Allah ruhnya di sijin, di lapisan bumi yang paling bawah. Nah, semuanya ini tidak bisa dia keluar lagi dari bumi, dan boleh jadi di Al-Quran pun jelas, kamu Muhammad tidak bisa memberikan pendengaran kepada orang yang sudah meninggal. Nah, sampai seperti itu kalimatnya, dirinci oleh Allah. Maka dari itu, banyak orang ini nggak yakin dan nggak paham tentang kebenarannya keterangan-keterangan dari Al-Quran dan Sunnah. Artinya, ketika kita mohon kepada Allah itu, lebih baik kita langsung, dan kita punya keyakinan bahwa Allah lah yang akan mengabulkan kita dalam hal segi doa-doa, maka itulah yang lebih baik. Maka ketika ada seseorang yang punya keyakinan mohon kepada orang yang meninggal, justru itulah kesirikan. Gitu. Mohon maaf dok, agak panjang dan agak tegas. Iya, Ustazah, sebetulnya sudah jelas, tapi ada sedikit pertanyaan. Tadi Ustazah bilang, apakah kita yakin beliau itu orang soleh di kenyataannya di roh sana? Kalau misalkan itu Nabi Muhammad sendiri, kan kita sering kalau insya Allah ke Masjid Nabawi itu berkunjung ke makam beliau. Terus di sana itu kan rebutan banyak doa, termasuk saya ya. Terus di sana itu kan kita itu, mungkin saya juga sempat berdoa, ya Rasulullah, moga-moga saya didoakan juga bisa jadi misalkan apa, entah lebih beriman, entah apa dan sebagainya. Itu, dan saya karena orangnya banyak itu juga kadang orang berdoa itu ada yang bersuara, ada yang enggak, banyak yang bersuara mungkin karena saking waktunya sempit, itu saya juga mendengar seperti itu. Tapi kita yakin kalau misalnya Rasulullah itu termasuk orang yang super suci dan istimewakan oleh Allah. Kak, itu gimana Ustazah? Soalnya kebiasaan saya termasuk itu kalau ke sana ya ke makam Rasulullah itu ya berdoa-doa juga, selain kita itu sholat pada Allah ya, maksudnya bukan sholat, bukan menyembah sesama makhluk, bukan gitu ya. Itu gimana? Islam itu mengajarkan berdoa kepada orang yang sudah meninggal itu bukan dalam arti kita minta didoakan oleh orang yang sudah meninggal. Bukan. Jadi ketika kita berdoa kepada orang yang meninggal itu justru kita lah yang mendoakan kepada dia. Ini tuntunannya ada di bab tentang jenazah. Nanti di Bulughul Maram ini. Termasuk ke makam Rasulullah yang pasti beliau itu orang soleh ya? Iya, iya. Nah, jadi kita datang ke situ itu untuk mendoakan beliau gitu. Dan ketika kita berziarah ke keluarga kita pun, nah itu adalah mendoakan untuk orang yang meninggal, dan doanya pun ada redaksinya. Semua sudah ditentukan oleh Allah. Nah, kita tidak diizinkan mohon atau meminta
kepada orang yang sudah meninggal tadi. Satu, boleh jadi kan sudah yakin dia tidak meninggal, tidak mendengar. Di dalam Al-Quran itu jelas tidak bisa mendengar dia. Nah, dan yang kita datangi itu adalah bukan alam kubur, tapi kuburan. Kalau toh digali, boleh jadi manusia biasa selain Rasul, selain Nabi, sudah menjadi tulang belulang. Kalau dibandingkan Ustaz, masalah biasa, lebih istimewa kita ketimbang dia yang sudah meninggal. Mohon maaf, itu dalilnya begitu. Dok. saya tanya sebentar Ustazah. Jadi bukan kita yang nggak bisa mendengar mereka, tapi bahwa bahkan mereka pun nggak mendengar kita ya. Jadi semua benar-benar ada sekat ya. Iya, ada. Bukan hanya tadi itu kalimat yang awal kita tidak bisa mendengarkan mereka. Itu saya yakini. Terus yang satu lagi, apakah mereka juga nggak bisa mendengar, melihat kita gitu? Tidak. Apa benar-benar gitu? Tidak. Iya. Ini katanya kita bisa melihat kita. Karena di dalam Quran itu sudah jelas hijab mahjuro, artinya alam kubur itu adalah alam barzah yang dia itu ada sekat dari bumi ini, dari dunia ini, alam kita ini ada sekat. Sudah sebagaimana gini, mohon maaf ya dok, kita kan ini masih ada di alam dunia atau alam jin aja lah dengan jin. Kita kan ini sama kita, Allah menciptakan jin dan manusia di dunia ini kan. Nah, kemudian kita kan nggak bisa membuka hijab untuk ke alam jin gitu kan. Nah, bisa melihat apa katanya? Tidak bisa kita kan, gimana jin itu? Boleh jadi si jin itu sekarang ini lagi ikut juga ke kita ngaji, cuman kita kan nggak bisa melihat alamnya dia. Begitu juga alam akhirat, alam kubur. Kita nggak bisa melihat ke alam kubur pun sudah tidak bisa melihat ke kita. Kalau toh dia bisa melihat, malah dianya ngomongnya gini, orang-orang yang kafir yang ada di kubur sekarang itu, ya Allah, aku kembalikan ke dunia, aku ingin beramal soleh, aku ingin bersodakoh. Cuman itu dia mintanya, bukan ingin melanjutkan bisnis saya, ingin melanjutkan ini enggak. Tapi yang dia minta itu adalah sekarang ini orang yang di alam barzah itu, saya minta kembali, ingin beramal soleh, ingin bersodakoh katanya gitu. Tapi kalau sudah itu terhijab, mana bisa gitu. Nah gitu. Jadi mohon maaf, di dalam Al-Quran sama Sunnah itu, sama hadisnya itu tidak dijelaskan dan tidak diperbolehkan. Justru itu sebuah kesirikan. Kalau kita mendatangi, minta kepada orang tersebut untuk perantaraan kepada Allah. Berarti keimanannya itu tidak yakin bahwa Allah mendengar dan melihat. Dan di sini Allah tidak memerlukan perantara. Kalau toh dia itu lemah, orangnya itu mohon maaf dulu ya Allah, saya ini sholatnya hanya pas-pasan, yang 5 waktu aja. Jangan-jangan iman saya ini masih kurang menurut pandangan engkau sehingga engkau tidak mengabulkan. Itu suudzon dia kepada Allah. Ya, jangan seperti itu. Lakukan, yakinkan bahwa aku ini hambamu ya Allah. Gitu. Kalau aku tidak merintih kepadamu, kepada siapa lagi? Gitu kan? Nah, tinggal gitu aja kita kepada Allah, curhatnya gitu. Jadi ketika kita kepada Allah, langsung. Ya, Ustaz, sedikit di luar konteks sedikit. Saya pernah ada baca di sosmed ya, itu doa-doa untuk kalau ganti baju atau kita telanjang ada doa supaya jin tidak melihat kita dalam kondisi seperti itu. Nah itu berarti saya sempat berpikir mereka itu bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat mereka seperti itu. Itu salah ya Ustaz saya? Quran ada menerangkan mereka bisa melihat kita, kita tidak melihat dia. Adapun ketika kita telanjang, tidak jadi masalah di kamar mandi. Boleh jadi dia melihat kepada kita kan, tapi tetap ada hijab. Walaupun dia melihat kita, dia tidak akan mengganggu. Caranya bagaimana? Doa kita kepada Allah, jangan sampai kita diganggu oleh mereka. Karena kami pun tidak akan mengganggu kepada mereka. Selama doa-doa itu sumbernya jelas, Al-Qur'annya ataupun hadisnya, jadi teksnya kalimat itu diambil dari itu, oke, silahkan. Nah, atau bagaimana? Melihat kita ya Ustaz saya. Lihat. Mereka bisa melihat kita yang nggak bisa melihat kita. Gitu. Cuman kalau orang meninggal dipastikan mereka juga nggak bisa melihat kita ya rohnya ya. Kita kan nggak bisa melihat mereka. Ya. Kalau mereka karena masalahnya alamnya sudah beda lagi. Alamnya itu alam kubur. Kalau jin itu kan alam dunia gitu. Beda lagi. Tapi kalau si jin mati sama. Kita ke si jin itu atau si jin tadi itu tidak bisa melihat kepada kita, kan beda alam kubur. Kalau mereka itu kan alam dunia ini. Tapi tetap ada hijab. Itu maknanya. Itu jadi tentang ruh. Nanti di alam ruh itu yang ada keterangannya.
Matur nuwun. Dokter Diah sudah lebih 5 menit, mohon maaf ya dok. Bunda-bunda yang mau itu, insya Allah monggo bahasan mau dilanjutkan dengan masalah ini nanti, kupas dari awal untuk ke alam kubur, untuk ke kuburan dan alam kubur dan alam ruh, insya Allah monggo berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa dipahami dan semoga Allah membuka hati kita untuk mendapatkan hidayahnya, rahmatnya dan taufiknya juga, dan mudah-mudahan ilmu yang kita cari ini dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat sehingga menuntun kepada kita di dalam jalan Shirathul Mustaqim, dan mudah-mudahan selalu membimbingnya dan dihantarkan dengan ilmu yang manfaat ini menjadi husnul khotimah insyaallah. Aku walakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Terima kasih dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah.